Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di kelas metode penelitian kualitatif. Untuk minggu ini, mari kita belajar tentang teknik analisis dan interpretasi data. Tetapi ini baru part 1 ya. Untuk analisis data itu merupakan kelanjutan dari pengumpulan data. Oke, dalam sebuah penelitian, kita melalui beberapa proses terlebih dahulu, di mana setelah kita menemukan data-data di lapangan yang terkait dengan data observasi, juga ada data interview, dan juga data dokumentasi, kita akan gabungkan. Lalu setelah itu kita akan olah untuk menyusun bab 4 dan juga bab 5. Bab 4 merupakan pembahasan dan hasil, bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Dalam hal yang sangat nanti mempengaruhi kualitas penelitian, di mana penelitian Anda itu akan dikatakan sebagai penelitian yang berkualitas, yaitu yang sesuai dengan tujuan di awal tentang penelitian, hingga memenuhi pertanyaan penelitian dalam pembahasan dan sinkron dengan kesimpulannya, itu yang disebut dengan penelitian yang berkualitas. Belum nanti syarat-syarat yang terkait dengan bagaimana novelty. Oke, untuk kita melihat seperti apa sih sebenarnya yang berpengaruh terhadap kualitas penelitian, supaya kita bisa sinkron antara tujuan, pembahasan, dan hasil, itu terdorong oleh dua faktor. Yang pertama adalah kualitas dari instrumen penelitian itu sendiri, yang terkait dengan bagaimana indikator dan pertanyaan penelitian ketika kita interview, bagaimana kita mencari data dokumentasi, hingga bagaimana kita mengobservasi. Itu data yang kita terima, yang setelah kita turun ke lapangan, ketika data itu benar-benar bagus, apik, dan sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan, sesuai yang kita inginkan, bisa dikatakan dia memiliki kualitas. Oke. Lalu setelah data itu kita kumpulkan, kita perlu lakukan kategorisasi atau pengkodean. Nah, bagaimana kita mengumpulkan dan bagaimana kita turun ke lapangan, yaitu bagaimana pertanyaan tersebut nanti ke interview atau kita berikan ke informan, itu juga mempengaruhi dari kualitas isi penelitian. Jadi dipengaruhi oleh dua faktor ya. Bagaimana kita bertanya, mencari data, observasi, dan juga dokumentasi, dan bagaimana kita berproses dalam mengumpulkan. Dan sumber dari jenis data penelitian kualitatif itu bentuknya macam-macam. Ada berupa foto apabila itu nanti dokumentasi, berupa kata dan tindakan apabila itu nanti observasi di kelas misalnya, atau kita observasi mengikuti rapat, atau bahkan ada laporan penjualan, laporan penilaian kinerja, atau laporan tentang keterserapan lulusan, alumni di dunia kerja, dan bentuknya adalah dari tahun ke tahun, apakah menurun atau mengalami peningkatan, di mana itu merupakan data statistik, ya, atau bahkan sumber-sumber tertulis literatur, atau mungkin company profile, visi misi, hingga laporan-laporan seperti surat kabar atau flyer, atau juga mungkin majalah yang ada di perusahaan tersebut. Apabila kata-kata nanti bisa berupa catatan tertulis, atau bisa juga melalui rekaman video, atau recording suara yang kita lakukan. Sedangkan sumber tertulis bisa aja majalah, buku, atau bahkan arsip, SK, SOP, mungkin dokumen pribadi atau dokumen resmi tentang bagaimana tata aturan yang berlaku di perusahaan tersebut, itu merupakan sumber tertulis. Sedangkan untuk foto, bisa kita dari segi-segi subjektif. Misalnya kita mau moto hasil observasi di kelas, gitu ya. Lalu hasilnya sering berjalannya waktu kita akan analisis dengan induktif, yaitu secara umum dan secara khusus. Dan merupakan data statistik yang memenuhi, meliputi tentang gambaran kecenderungan subjek. Bisa aja tentang keberserapan kerja tadi,
yang misalnya semakin meningkat dari tahun ke tahun atau semakin menurun. Nah, di sini peran kita sebagai peneliti itu menentukan kualitas instrumen penelitian. Nah, di mana kita adalah manusia yang meneliti, dan pastinya kita juga meneliti manusia. Karena kualitatif sejatinya adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi pada permasalahan manusia itu sendiri. Nah, ketika manusia sebagai instrumen penelitian, dia memiliki ciri-ciri umum sebagai manusia, di mana dia sendiri sebagai objek, bahkan subjek yang ingin diteliti. Karena dia pasti merespon, menyesuaikan dirinya, dan bahkan sebuah keutuhan dari data yang kita ambil misal dari wawancara itu pasti kita bisa simpulkan menjadi sebuah generalisir sehingga pada akhirnya kita bisa proses. Nah, kita pun akhirnya mengharapkan bahwa kualitas tersebut bahkan bisa kita tulis nantinya di bab 4, di mana pada akhirnya ini akan mempengaruhi kita sebagai peneliti untuk memiliki peningkatan kemampuan dalam meneliti ya, yang akhirnya kita tahu bahwa pertanyaan ini sesuai ingin kita capai dengan pertanyaan di awal dan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, di mana dari pengamatan-pengamatan dan kebersertaan kita sebagai seorang researcher di lapangan, ini merupakan ciri-ciri yang terkait dengan sosial interaksi. Sehingga ini membutuhkan waktu yang cukup lama apabila teman-teman menggunakan kualitatif karena melihat sebuah fenomena langsung. Dan data-data ini kan harus dalam bentuk catatan. Sehingga pengumpulannya harus berurutan, sistematis sesuai dengan urutan waktu, karena kadang kalau kita janjian dengan orang, tidak bisa kita paksakan atau bahkan ketika kita melihat sebuah kegiatan di kelas atau kegiatan yang ada di perusahaan, itu harus mengikuti bagaimana event dan waktu yang sudah mereka jadwalkan, otomatis harus sistematis dan tentu saja kita bebas untuk menginterpretasikan pada akhirnya. Untuk teknik pengumpulan data apabila ini berupa pengamatan, yaitu observasi, seperti yang kita sudah pernah bahas ya minggu lalu, macamnya ada 3. Yang pertama adalah observasi partisipatif, kita pun ikut ke dalam kegiatan dari yang kita amati. Ada juga yang terang-terangan, kita benar-benar menjadi seorang observer, kita minta izin untuk melihat sebuah kegiatan, atau tidak terstruktur ya. Misalnya kita tiba-tiba hanya mengamati, atau kita tidak dalam menggunakan izin bahwa kita sedang penelitian mengamati. Hanya sekedar bertanya gitu kan. Waktu kita magang, ternyata kita membutuhkan data dan kita bertanya, bisa jadi itu tidak perlu menggunakan izin. Masuk ke kategori observasi terstruktur. Lalu untuk manfaat observasi sendiri, jelas kita akan lebih mampu memahami konteks ya. Kita akan lebih mengerti tentang apa yang ingin kita cari dan apa fenomena yang sesungguhnya terjadi. Dan ketika ini diperoleh langsung, ini kita mengalami sebuah hal yang benar-benar itu terjadi di lapangan ya. Enaknya kualitatif itu kita bisa melihat real sesungguhnya yang terjadi dengan mata kepala kita sendiri. Justru itu pengalaman yang tidak bisa tergantikan ya apabila kita menggunakan pendekatan yang statistik kuantitatif. Sedangkan manfaat ketiga, kita bisa menemukan hal yang tidak ditemukan mungkin dengan peneliti sebelumnya. Karena setiap event itu memiliki makna dan konteks yang berbeda. Walaupun sama-sama rapat yang diteliti 5 tahun lalu atau tahun lalu misalnya, itu jelas pasti berbeda dengan yang kita teliti saat ini. Objek observasi itu meliputi tempat, pelaku, dan aktivitas di mana lokasi kita melakukan penelitian, apakah di perusahaan, apakah di UMKM, ataukah di kampus, sekolahan, atau bahkan di lingkungan terdekat kita. Pelaku meliputi responden atau informan yang akan kita berikan pertanyaan atau kita interview. Dan aktivitas adalah kegiatan itu sendiri yang merupakan contoh dari fenomena tersebut. Sedangkan tahapnya, kita bisa deskripsikan apa yang sudah kita lihat ketika kita memantau aktivitas mereka, lalu kita fokuskan sebuah kegiatan lagi, misal dalam rapat pengambilan keputusannya seperti apa, ketika menyanggah seperti apa, ketika berpendapat seperti apa, kita fokuskan. Lalu kita seleksi kembali. Ketika memang mengambil keputusan,
mana jenis pengambilan keputusan yang kategorinya adalah demokratis, mana yang pengambilan keputusannya tidak demokratis. Sedangkan pengumpulan data dengan interview macamnya itu juga banyak ya. Kita mungkin bisa pilih terstruktur atau tidak terstruktur. Interview yang sudah kita siapkan pertanyaan utuh ataupun hanya poin-poinnya lalu kita improve sendiri. Sedangkan selanjutnya kita akan melakukan proses langkah wawancarai, menghubungi para informan, mengatur jadwal, dan juga memposisikan diri ketika kita menginterview mereka sebaiknya di mana, pukul berapa, dan seperti apa kondisinya, apakah di kantor, ataukah setelah pulang kantor, ataukah di rumahnya yang memang beliau bersedia menerima di waktu tertentu ketika beliau senggang, semisal seperti itu. Jenis-jenis pertanyaan juga perlu kita breakdown kembali, mana yang melingkupi indikator tertentu itu harus kita ketahui. Untuk pertanyaan variabel X1 kita harus bedakan dengan pertanyaan di variabel X2 atau variabel di Y-nya, atau kita harus tahu mana yang pertanyaan untuk variabel independen dan juga dependennya. Nah, lalu ada alat-alat wawancara, bisa terkait dengan recorder, bisa terkait dengan catatan, atau mungkin kita videokan kalau misal menggunakan jarak jauh Zoom atau Google Meet. Nah, setelah itu kita catat. Bentuk pencatatannya bisa dalam bentuk langsung kita catat atau kita rekam atau bahkan kita transkrip setelah itu. Dan untuk teknik yang dokumentasi atau kita mengambil data yang memang sudah tersedia di objek penelitian atau di perusahaan tersebut atau yang ada di sekolah tersebut, ini tergantung dengan bagaimana kita sudah memberikan poin-poin apa saja yang akan kita ambil gitu ya. Misalnya kita akan mengambil SOP-nya, kita ambil SK-nya, kita ambil majalah buletin bulanan yang mereka punya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa banyak dari sebuah tradisi kualitatif research di mana dokumen tersebut berkesan lebih personal, teman-teman. Dan ketika dokumen itu sangat personal atau sangat beriklim perusahaan itu sendiri, itu kita bisa gunakan untuk merujuk kepada beberapa orang yang kaitannya dengan yang akan kita wawancarai, gitu ya. Dan di mana dokumen tersebut nanti akhirnya menjadi acuan kepada informan yang akan kita tanyakan atau akan kita interview, itu menggambarkan pengalamannya dia, menggambarkan kepercayaan dan nilai dari si informan itu sendiri atau kegiatan yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya dokumen yang kita bawa, misal dokumen terkait penilaian kinerja atau bahkan tentang kedisiplinan kerja, siapa aja yang terlambat, siapa yang berprestasi, ini bisa kita jadikan patokan untuk mewawancarai subjek penelitian atau informan. Nah, informan ini ketika kita wawancarai berdasarkan si data kedisiplinan atau penilaian kinerja tadi, secara umum memang menggambarkan bagaimana kegiatan dan hasil yang sudah mereka lakukan, menggambarkan pola pikir mereka, menggambarkan bagaimana aktivitas mereka, hingga bisa kita melihat pola pikir hingga nilai-nilai yang mereka bangun. Nah, pada akhirnya ketika semua sudah kita terima, data baik dari wawancara, dokumentasi, hingga data observasi yang kita amati, itu kita jadikan satu. Karena jenis pengambilannya berbeda, maka kita katakan tiga hal tersebut sebagai proses triangulasi. Kita gabungkan. Nah, teknik ini ketika kita gabungkan, itu punya tujuan di mana supaya kita sebagai peneliti atau researcher itu memahami sebenarnya yang kita temukan dari tiga cara ini itu bermuara kemana dan endingnya seperti apa, sehingga kita nanti bisa olah kembali dan kita bisa tuliskan dengan baik di bagian pembahasan. Sedangkan nilai dari sebuah praktek pengumpulan data yang berbeda cara tadi bertujuan untuk mengetahui data ini sebenarnya konsisten atau berbeda. Seperti ini, misal data tentang penilaian kinerja bahwa dari tahun 2020 mengalami peningkatan hingga ke 2022.
Oke, lalu kita akhirnya wawancara kepada pimpinan setempat di departemen tersebut untuk mengcross-check apakah benar bahwa karyawan Anda mengalami prestasi yang baik di 2 tahun terakhir. Ternyata jawaban dari interview tidak sesuai dengan yang kita lihat di laporan penilaian kinerja atau hasil dari dokumentasi yang kita sudah ambil. Pemimpin menyatakan bahwa sebenarnya prestasi mereka tidak sesuai dengan target, tetapi kami harus laporkan karena ada banyak pihak yang harus kami yakinkan terkait dengan investasi yang mereka sudah tanamkan, bahwa kami juga butuh modal misalnya. Jadi kami buat berbagai versi untuk laporan gitu ya. Sehingga untuk eksternal ya seperti yang Anda tahu gitu, untuk bisa melihat ke depannya mereka memiliki kepercayaan menanamkan modal sehingga kami harus berikan laporan yang sifatnya baik. Bahkan untuk aslinya ya belum memenuhi target. Jadi di sini terjadilah sebuah kontradiksi. Apa yang kita temukan data asli dengan kenyataan sesungguhnya berbeda dari hasil ungkapan dari interview informan. Nah, ketika data ini pada akhirnya dikatakan konsisten, itu adalah ketika kita cross-check dengan informan, dia mengiyakan data dokumentasi penilaian kerja misal. Dia memang mencapai target, akhir-akhir ini banyak divisi kami yang lebih kreatif, memberikan ide-idenya sehingga target yang kita inginkan melampaui dari yang seharusnya. Nah, dari interview dan dokumen pun sudah oke. Lalu kita juga amati bahwa kegiatan mereka itu sangat dinamis sehingga sampai malam pun mereka masih punya event yang mungkin ramai sekali peminatnya. Nah, dari observasi pun juga mendukung data dokumen dan data dokumen itu juga mendukung dari perkataan informan sehingga ketiga sumber tersebut saling mendukung sehingga terjadilah sebuah konsistensi. Nah, ini yang dimaksud dengan triangulasi data. Sedangkan Bu, bagaimana dan apa yang harus dilakukan apabila tidak konsisten datanya atau terjadi kontradiksi? Kita perlu melakukan cross-check berulang, atau bisa jadi kita pastikan lagi untuk melakukan deep interview atau bahkan in-depth interview ke pihak yang lain. Nah, di sini nanti akan berpengaruh pada sampel, apakah sampelnya berubah menjadi snowball atau bahkan kita hanya meng-cross-check saja ke pihak-pihak lain yang terkait kenapa bisa berbeda. Nah, dengan seperti ini kita memiliki sebuah data yang pada akhirnya bisa ambil kesimpulan. Untuk berikutnya, setelah kita kumpulkan, kita perlu analisis data tersebut. Kita perlu lakukan lebih cermat lagi kemana seharusnya saya menempatkan kategori data observasi, dokumentasi, dan juga hasil dari interview. Dan bagaimana saya membacanya. Dan bagaimana kita mengolah menjadi sebuah narasi di pembahasan. Sebagai peneliti setelah kita kumpulkan berupa transkrip dari hasil wawancara, kita ketik ulang kembali, kita tulis menjadi transkrip seperti skenario. Lalu ada beberapa catatan dokumentasi yang kita sudah punya, kita kumpulkan. Setelah itu kita siapkan untuk analisis ya. Kita lakukan analisis dulu di lapangan, kita cross-check apakah kontradiksi atau tidak. Setelah itu kita baca kembali data-data ini secara keseluruhan supaya kita punya satu gambaran umum dulu bahwa penilaian kinerja atau kinerjanya ini benar-benar mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Semisal ini Y-nya adalah penilaian kinerja. Atau bahkan misal minat wirausaha karena mungkin datanya dari BK di SMK itu kita menemukan alumninya banyak yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi sehingga tidak ada data ketercapaian yang terkait menjadi wirausaha. Nah, dari sini kita bisa gambarkan bahwa 3 metode yang kita kumpulkan dan 3 jenis data yang kita kumpulkan dengan 3 metode yang berbeda tadi memiliki gambaran yang satu yang kita harus bisa simpulkan dari Y yang kita ingin tuju. Kalau memang minatnya ternyata benar-benar rendah, kita bisa simpulkan sebagai gambaran umum terlebih dahulu. Nah, setelah ini baru kita pilah-pilah data tersebut. Bagaimana cara memilahnya? Kita berikan segmen tersendiri dengan cara memberikan label, teman-teman. Kita berikan kode. Kalau memang itu bagian interview, kita berikan kode I sebagai interview.
dokumen sebagai dokumen, lalu observasi sebagai O. Mungkin kita berikan sebuah inisial label. Nah, untuk pengkodean dengan teks itu bisa kita dapatkan dengan deskripsi dalam laporan. Sehingga ketika hasil transkrip kita buat sebuah narasi ulang, itu merupakan sebuah kesimpulan dari transkripnya. Misal ada sebuah pernyataan atau pertanyaan terkait satu hal yang ada di penilaian kinerja, seberapa mereka sering untuk bisa mengumpulkan tugas on time. Nah, di situ kan ada jawaban. Mungkin jawabannya bisa 5 kalimat atau 1 paragraf. Nah, kita buat sebuah narasi di situ. Kita buat sebuah narasi kesimpulan atau kalimat baru, apa isi dari percakapan itu. Nah, ini disebut dengan pengkodean teks, supaya kita ada gambaran untuk laporan penelitian selanjutnya. Misal jawabannya adalah seberapa sering ya, kita akan tanya seberapa sering karyawan terlambat untuk mengumpulkan proyek yang diminta di tim, misal. Ternyata tidak begitu lama untuk mengumpulkan ketika targetnya 1 minggu, mereka rata-rata di hari ke-6 dan ke-5 sudah bisa menyerahkan proyeknya. Terkadang mereka menyerahkan tidak utuh misalnya. Tetapi ada juga tim yang utuh. Dari yang tim utuh itu rata-rata dari 9 tim, ya 8 tim bisa lah. Hanya 1 tim sih yang bermasalah karena mungkin itu pegawai baru. Nah, kita bisa simpulkan di situ, kita buat sebuah narasi dan kalimat baru tentang percakapan tersebut, bahwa sejauh ini target sudah memenuhi dan jarang yang tidak terlambat atau rata-rata sudah on time, hanya 1 tim saja karena mereka harus adaptasi. Ya, itu sebuah kesimpulan yang sifatnya narasi dari hasil transkrip 1 pertanyaan. Dan kita pun harus melakukan itu ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kita harus bisa tahu inti dari jawaban setiap hasil interview informan. Oke, setelah itu kita bisa kodekan lagi narasi tersebut masuk ke mana gitu ya. Masuk ke tema apa di laporan penelitian. Oke, ini berarti tema tentang kedisiplinan untuk sebuah 1 indikator dari penilaian kinerja. Lalu nanti ada pertanyaan terkait dengan kreativitas, itu kita kode berarti kreativitas gitu ya. Setiap hasil teks narasi kita harus kita kode ini ke arah mana. Itu ya, supaya kita tidak bingung nanti ketika harus menyusun narasi di pembahasan. Oke, setelah itu kita cross check kembali setelah semua kita buat narasi kesimpulan dari setiap pertanyaan indikator yang sudah ditranskrip. Nah, di sini nanti kembali lagi peneliti harus ngecek ulang apakah data yang sudah kita kumpulkan masih ada yang belum kita buat kesimpulan sederhananya dan belum kita kode, mana yang D dokumen, mana yang O observasi, mana yang I adalah interview yang terkait dengan beberapa tema indikator. Nah, di sini kita pun perlu pahami lagi, teman-teman. Untuk model visual dari proses pengkodean, itu kita baca ulang teksnya, lalu kita masukkan ke dalam map biasanya, atau hanya diberikan note atau sticky note, gitu ya. Lalu kita bisa pilah-pilah teksnya ke dalam butir informasi. Nah, teks yang panjangnya berhalaman-halaman itu nanti kita bisa pilah. Atau mungkin kalau saya sering lakukan itu dengan cara saya beri stabilo, lalu saya beri kode warna merah gitu ya. Saya tidak perlu menggunakan sticky note. Biasanya kan itu berlembar-lembar pernyataan transkrip ya. Saya berikan stabilo yang warna stabilo kuning gitu. Artinya ini interview terkait dengan pertanyaan indikator nomor 1. Lalu saya kasih warna merah 1 I misalnya. I1 interview 1 berarti ini indikator pertanyaan 1. Lalu kedua interview I2 seperti itu. Nah, kita harus pilah-pilah ke dalam butir informasi. Informasi ini yang terkait dengan indikator yang kita sudah tetapkan ya, pertanyaan yang kita awal sudah ajukan, lalu jawabannya apa, itu kita harus sesuaikan sebagai butir informasi. Nah, teks yang sudah terpilah ke dalam segmen-segmen indikator atau pertanyaan-pertanyaan di awal, kita harus berikan label.
Kalau saya cukup tandain teman-teman, saya cukup tandain dengan warna merah ya, bolpen merah. Untuk interview mungkin bolpen biru untuk observasinya. Sedangkan untuk yang dokumentasinya saya bisa berikan warna yang lain ya, warna ungu atau saya bisa berikan warna hijau. Jadi perlu sekali kalau di kualitatif itu kita mainkan warna gitu seperti journaling. Nah, di mana kode-kode ini bisa jadi 30 atau 40 buah nanti. Kalau misal di kuantitatif itu instrumennya pertanyaannya misalnya A1, 2, 3 untuk A itu indikator pertama atau X pertama gitu. Indikatornya adalah 1, 2, 3. Sedangkan kode di sini sama juga. Misalnya hanya 3 ya. Karena bentuknya adalah pengambilannya ada 3 interview, observasi, wawancara. Jadi mungkin kita katakan D 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 adalah pertanyaan kita. Nah, 1, 2, 3 nanti dikumpulkan D yang gabung dengan interview, gabung dengan dokumen, itu nanti bisa 30-40 buah kode. Nah, sebenarnya nanti akan terjadi tumpang tindih. Misalnya kita punya data dari interview itu sama ya, jawaban itu bisa sama. Nah, di sini misal dari interview tentang kreativitas, jangan-jangan jawaban terkait dengan pertanyaan yang inisiatif itu sama jawaban dari pewawancara, otomatis kodenya nanti bisa tumpang tindih. Oh, ini ternyata yang interview 5 gitu ya, interview indikator kelima dengan indikator ke-10 jawabannya sama kok gitu ya. Ketika jawabannya sudah sama, ya kita jadikan satu dulu ya, kita sederhanakan kodenya. Oke, jadikan satu, saya biasanya kasih stabilo warna orange. Kalau misal stabilo yang tadi warna kuning, kita bedakan stabilonya, teman-teman. Lalu setelah itu kita bangun tema dari kode tersebut. Oke, berarti ini sama ketika inisiatif, kita tanyakan seberapa mereka punya inisiatif, seberapa mereka mengungkapkan ide. Ternyata jawabannya sama dengan kreativitas. Nah, kita berikan kode baru misalnya, atau kita berikan warna yang baru. Nah, kode yang ada kita terjemahkan menjadi tema. Nah, memang lebih enak tema karena nanti kita bisa narasikan dalam pembahasan. Nah, bagaimana untuk siapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis? Semisal kita sudah kodekan, biasanya dalam proses pengkodean di kepala kita itu sudah punya gambaran secara otomatis ya, secara tidak langsung kita sudah tahu arahnya kemana ini jawaban dan seperti apa hasilnya. Sebenarnya kualitatif itu enaknya seperti itu setelah kita melakukan turun lapangan cross-check, kode-kode ketika kita berproses mengumpulkan itu akan sudah terlihat gambarannya. Nah, ini yang perlu dilakukan teman-teman untuk bisa belajar lebih disiplin, yaitu kita harus mengorganisasikan data-data kita. Ya, ketika data interviewnya tumpang tindih, kita harus tahu mana yang ini menjadi sebuah tema baru, mana yang menjadi tema yang sudah seharusnya. Nah, di sini kita harus susun ke dalam file folder lebih baik ya. Kita berikan folder tersendiri ke dalam komputer tentu saja. Kalau saya biasanya setelah diberikan folder, kita berikan eh, ini ya laporan list dalam bentuk Excel supaya kita bisa lihat kalau yang kode ini di folder mana ya. Untuk rapinya kendalinya itu ada di Excel. Catatan notes kendalinya kita buat di Excel. Tapi untuk foldernya, susunan organisasi informasi, mana yang interview, mana yang dokumen, mana yang observasi itu lebih baik kita buatkan folder. Nah, bentuknya bisa berupa matriks, tabel, atau bahkan data-data, atau bahkan terpisah gitu ya. Bagaimana mengkategorikannya, Bu? Kategorikannya kalau yang umumnya itu bisa berupa wawancara sendiri ya, berdasarkan teknik pengambilannya, observasi sendiri, dokumen sendiri, atau berdasarkan datanya gitu, atau misalnya berdasarkan partisipannya atau lokasinya juga bisa. Jadi beragam sekali sesuai kebutuhan. Misal hasil wawancaranya disendirikan, tetapi untuk wawancaranya itu misalnya di lokasi yang sama. Nah, nanti pengkodoan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan, dengan tujuan. Karena mungkin kita ingin lihat pengambilan keputusan di pimpinan tinggi, mungkin di bagian kepala departemen. Jadi kita kodenya nanti berdasarkan jabatan, misal.
Baik itu jabatan nanti, baik itu hasil wawancara, observasi, dan dokumen itu terkait dengan jabatan misalnya. Jadi kita gabung gitu ya dari 3 teknik, tapi kita ingin melihat pimpinan ini seperti apa sih ketika melakukan sebuah pengambilan keputusan. Lalu setelah itu kita transkrip data, di mana mengubah audio jadi catatan di lapangan gitu ya teman-teman. Atau kita sudah transkrip lebih dulu, itu lebih baik dalam bentuk teks, dalam bentuk seperti skenario. Setelah itu kita analisis, di mana data manual dengan komputer itu sama saja hasilnya. Bisa pilih secara manual dengan komputer tergantung besar kecilnya data. Kalau memang ingin menggunakan NVivo juga dipersilahkan, tetapi itu perlu berlatih ulang atau kita perlu belajar sendiri. Kalau datanya banyak, memang lebih baik menggunakan komputer ya olahnya. Bisa NVivo, bisa Atlasti. Untuk analisis data kualitatif juga dia memiliki aplikasi atau sebuah analisis bantu seperti di kuantitatif dengan SPSS atau SMPLS-nya. Nah, lalu bagaimana menelusuri dan juga mengkode data yang sudah kita buat? Ya, kita bisa buat gambaran umum dulu, teman-teman. Biasanya memang otomatis sekali ya ketika sudah kita kumpulkan mana yang merupakan wawancara dengan Bapak A dan ini yang mendukung supportingnya dari dokumentasi. Lalu setelah itu mana yang bisa saya lihat fotonya beliau, videonya beliau kita jadikan satu, terus kita buatkan sebuah diagram, kita analisis gitu ya. Kita buatkan memo, kita buatkan sebuah narasi singkat kesimpulan lalu kita kode. Nah, di sini kita bisa organisasikan dengan baik, kita pertimbangkan mana yang kira-kira perlu data tambahan, mungkin tidak cukup footage-nya, mungkin kita butuh data ulang dan sebagainya. Nah, di sini untuk pengkodean juga kita pilah-pilah ya. Seperti label di teks misalnya, atau kode melambangkan topik-topik tertentu. Misalnya ini topik yang terkait dengan perspektif si informannya, cara berpikir informannya, lalu proses aktivitasnya yang seperti apa ya. Jadi bisa kita berikan foldernya itu berdasarkan topik, boleh, berdasarkan teknik pengambilan juga boleh. Tapi rata-rata kita buat beragam, yang untuk cara pengambilannya ada sendiri, untuk berdasarkan perspektif sendiri, untuk aktivitas sendiri. Jadi pengkodean ini bisa kalian sesuaikan dengan indikator penelitian kalian atau instrumen di awal yang ketika kalian buat pertanyaan. Nah, indikator ini caranya membuat atau ciri-ciri yang ingin kita buat pertanyaan untuk informan itu didapat dari teori ahli atau prototipe dengan artikel jurnal sebelumnya yang relevan. Nah, untuk deskripsi kita bisa informasikan rinci tentang si subjek atau informan tersebut bagaimana perspektifnya, bagaimana proses dia mengambil keputusan misal, bagaimana dia memutuskan untuk melanjutkan kuliah atau tidak bekerja, atau ingin melanjutkan menjadi pengusaha. Nah, lalu bagaimana aktivitas dia selama ini di kelas ketika belajar, ketika mengikuti proses pembelajaran, lalu strateginya dia belajar, lalu hubungan dia dengan teman-temannya, relasinya dengan gurunya seperti apa, dan bagaimana dia punya circle. Nah, di sini kita bisa berdasarkan informan juga bisa. Yang lalu bagaimana tempatnya, bagaimana kapan dia belajar, di mana dia belajar. Ya, kita buat sebuah kode seperti itu, teman-teman. Nah, untuk menelusuri kode juga bisa dari tema, bisa dari tema yang tidak biasa atau tema biasa. Nanti masing-masing sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang yang susah diklasifikasikan, biasanya kita buat tema tersendiri dulu. Kalau memang ini ada sangkut pautnya atau agak tumpang tindih dengan tema sebelum-sebelumnya ya kita bisa jadikan satu gitu ya. Nah, gimana kita menampilkan setelah kita pilah-pilah tadi untuk bisa melaporkan dan menuliskannya dalam bab 4? Biasanya kita buat tabel perbandingan ya, teman-teman. Saya biasanya buat di Excel gitu. Misal satu nih mau meneliti tentang persepsi dari informan tersebut terkait dengan eh, minat anak-anak. Misal kita tanya ke gurunya di kelas, minat anak-anak untuk belajar ini sejauh apa, atau metode pembelajaran sejauh ini menurut anak-anak bagaimana gitu ya. Untuk anak yang nilainya tinggi, dia bicara apa, lalu anak yang nilainya sebelum di bawah KKM itu bicara bagaimana, dan yang nilainya rata-rata seperti apa. Kita buat tabel perbandingan dalam Excel. Lalu kita buat diagram batang secara hierarki juga bisa, teman-teman. Oh, ternyata ini terjadi sebuah dinamika, anak ini bilang naik, data ini ternyata memang benar terjadi kenaikan
minat untuk ke arah menjadi pengusaha atau memang strategi bertahan dari UMKM ini lama-lama mengalami penurunan karena mungkin keterbatasan modal, karena hasil wawancaranya sama ya, kita tanyakan ke karyawan-karyawannya, kita tanyakan kepada pimpinannya juga sama. Lalu dari situ kita buatkan peta, teman-teman. Peta diagram ini bisa jadi tergantung kebutuhan juga. Misal petanya itu hanya sederhana, itu bisa berupa alur pikir, lalu kita kembangkan tabel yang demografis atau bisa infografis, jadi sangat sesuai dengan kebutuhan. Nah, gimana melaporkannya? Kita dalam bentuk pelaporan yang berupa diskusi naratif atau naratif discussion. Di sini bisa membuat kalimat atau paragraf, misalnya kita sudah sesuaikan dengan indikator ya. Nah, saya paling suka sesuai dengan indikator, teman-teman. Apa yang sudah saya tanyakan, itu poinnya apa sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan, lalu di breakdown menjadi pertanyaan kan. Nah, poin awal dasar dari membuat pertanyaan itulah yang nanti harus terisi dari data-data yang sudah kita turun ke lapangan. Lalu dari data yang sudah terisi, kita interpretasikan, oh ini garis merahnya ternyata bahwa dia demokratis sekali, ditunjukkan dengan ciri ini. Oh, yang ini tidak demokratis, sangat otoriter, ditunjukkan dengan cara seperti ini, dokumennya ada, videonya. Nah, di situ kita buat sebuah narasi atau paragraf baru sebagai kesimpulan dari indikator yang sudah disupport oleh banyak data tadi, yang 3 jenis data cara ngambilnya. Lalu pertimbangkan juga unsur-unsur naratifnya ini apa saja yang perlu dimasukkan. Bisa aja ada masukan dialog-dialog yang mensupport narasi kita. Biasanya seperti itu ya dalam pembahasan di bab 4 dan hasil dari penelitian kualitatif. Hasil dari kesimpulan narasi kita, paragraf kita, itu didukung di empirical dari salah satu transkrip atau skenario yang sudah kita buat sebelumnya dari hasil interview. Nah, dari dialog tersebut kita bahasa nasionalkan, karena mungkin ada yang bahasa daerah ya pertanyaan ininya, jawaban interviewnya. Lalu gunakan metafor atau analogi itu, atau dalam peribahasanya kita mungkin bisa sedikit gunakan istilah-istilah ya yang sangat akademik sekali. Lalu cantumkan kutipan juga dari sumber wawancaranya, misal kita mewawancari Bapak ini atau kita mewawancarai dari namanya siapa, terus dia atau mungkin ada beberapa etika dalam penelitian ya, kita tidak bisa cantumkan nama, jadi kesepakatan kembali kalau namanya tidak ingin dicantumkan ya tidak usah, atau bisa pakai inisial dengan A, Bapak A yang di bidang keuangan, atau Bapak Ibu B yang bagian wakakurikulum misalnya, itu boleh seperti itu. Lalu laporkan dalam perspektif macam-macam ya, misalnya kita melihat bahwa ini mengalami kenaikan menurut Ibu A, lalu tapi di bagian marketing Ibu B bilang bahwa ini mengalami penurunan sejatinya, sehingga ada dua perspektif berbeda dari dua informan tersebut ya, lalu didukung dengan hasil interview mereka, dialognya kita masukkan yang merefer atau yang korelasinya itu hanya ke arah hasil kesimpulan kita saja tadi. Jadi tidak semua full dari percakapannya ya, hanya kalimat kata yang itu ada singgungannya dengan narasi kesimpulan yang sudah kita buat. Lalu bisa saja mau dituliskan gamblang juga boleh, mau kita tuliskan dia sudah dalam bentuk yang sederhana dalam artian kita ekstraksi juga boleh. Tetapi rata-rata memang gamblang dalam artian apa yang mereka katakan ya kita tulis langsung ya di dalam pembahasan tersebut. Lalu perlihatkan ketegangan kontradiksi antar individu. Kayak tadi ya, misalnya Bapak A menyatakan terjadi peningkatan, Ibu B menyatakan tidak. Lalu dari situ kita buat kesimpulan sebenarnya meningkat kalau dari sisi A, tapi kalau dari sisi sudut pandang B, ini tidak terjadi peningkatan karena indikatornya itu sangat berbeda di setiap departemen, sehingga perlu nanti sebagai sarannya perlu ada sebuah capaian kinerja itu distandarisasi, bagaimana standar level yang jelas untuk ketercapaian kinerja, apakah berupa persen, angka, atau berupa proyek, atau berupa kedisiplinan, atau seperti apa. Sehingga di sini sebagai masukan kita sebagai peneliti ya, karena kita melihat sebuah perbedaan yang tajam tadi sebagai persepsi kontradiksi. Lalu bagaimana membuat interpretasi yang efektif ditinjau dari temuan pokok, teman-teman. Nah, kita kan sudah menemukan hasil interview tadi, lalu pertanyaannya sudah terjawab atau belum. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah terjawab itu jelas kita bisa interpretasikan ya. Kita bisa refleksikan pribadi si peneliti dari data-data interview atau data-data observasi dan
data dari dokumentasi. Nah, pandangan pribadi ini juga perlu dipertentangkan dengan kajian pustaka. Misalnya aja Bapak A menyatakan bahwa banyak yang pada akhirnya memilih untuk menjadi pengusaha gitu ya, di bagian waka kurikulum bilang seperti itu. Lalu ada data juga sesuai seperti itu bahwa pada akhirnya banyak yang menjadi pengusaha karena tuntutan dari orang tua, karena sulit mereka memiliki keuangan untuk melanjutkan studi. Nah, di sini ada kita tambahkan penguatnya sebuah narasi tentang kajian pustaka. Misal kajian pustakanya ini dari satu teori yang sudah kita ambil ya di landasan teori, bahwa keputusan bisa dari jurnal ya, bisa teori ahli mungkin yang menyatakan bahwa kondisi tertentu menyebabkan seseorang untuk memilih jalan menjadi pengusaha, sehingga ini adalah kultur yang wajar terjadi di masyarakat. Seseorang biasanya baru akan keluar survival skill-nya ketika dari kepepet dalam suatu kondisi. Nah, itu misal ada penelitian terkait itu, kita bisa cantumkan di pembahasan. Oke, atau bisa juga ada keterbatasan penelitian atau kita mungkin tidak menemukan data yang mensupport ya, ketika kita sudah cari di lapangan, sudah turun, sudah mengcoding, ternyata kok ini tidak ada dokumen yang mengarah ke situ, itu otomatis kita bisa interpretasikan apakah ini kontradiksi ataukah memang ini tidak ideal, karena teorinya aku menyatakan harus ada data yang seperti ini, tetapi dia tidak ada laporan kinerja misalnya, atau tidak ada peneguran. Harusnya idealnya di dokumen kan ada teguran, misal kalau memang tidak disiplin. Ternyata prakteknya kita interview nggak ada yang ditegur, selama ini ya aman-aman aja dan tetap dibayarkan bonusnya. Nah, di sini kita bisa interpretasikan sebagai temuan tidak berjalan baik ini budayanya. Kita sudah ada indikasi di kepala gitu ya. Nah, oke, saran untuk peneliti selanjutnya ini bisa jadi masukan hasil temuan-temuan kita. Nah, gimana sih memvalidasi apakah temuan kita ini sudah akurat atau belum? Nah, sebagai peneliti biasanya di kualitatif ini kita harus triangulasi. Kalau kita sudah tahu bagaimana jawaban dari si informan, kita biasanya buka kembali data yang kita sudah temukan. Apakah ini sesuai dengan SOP yang ada di dokumentasi, data dokumentasinya? Apakah sesuai dengan prakteknya yang kita sudah observasi? Itu cara untuk memvalidasi temuan-temuannya. Nah, biasanya kita cek kembali ya berkali-kali, bahkan kalau kualitatif itu memang harus sering ngecek ke data-data yang sudah dikumpulkan ya. Bahkan kita ngeceknya ke para partisipan atau informan, itu yang paling utama. Sebelum kita ngecek dokumen dan observasi, kita harus cek ke informan atau hasil dari transkrip wawancaranya ya. Lalu peneliti atau kita juga boleh kok minta bantuan ke orang yang mungkin nggak terlibat di penelitian melakukan pengecekan. Misalnya aja kita sudah kenal dengan orang yang kerja di sana, atau kita kenal dengan guru yang di sana, lalu kita bisa minta pengecekan ya. Mungkin pengecekannya secara tidak langsung observasi. Tolong nanti saya difotokan kalau ada rapat lagi. Benar nggak ini saya masih kekurangan data untuk pengambilan keputusan. Mungkin pengambilan keputusan kan SOP-nya memang harus di voting, tapi ternyata tidak ada voting, ternyata pemutusan sepihak. Tolong dong nanti kalau ada rapat lagi kapan, misal, oh nanti siang ada kok ya bapak yang sama juga yang kemarin kamu observasi, tolong dong saya dikasih hasilnya. Misal kita nitip ya, nitip untuk diobservasi, tapi kita tidak ke sana. Nah, beberapa pertanyaan ini perlu diklarifikasi oleh auditor eksternal, yaitu bisa jadi dosen pembimbing atau yang dosen lain ya, atau bahkan FGD atau ahli yang terkait dengan bidang keilmuan tersebut yang kita sedang teliti. Apakah temuan ini pada akhirnya berakar pada data-data yang sudah kita temukan dengan 3 metode tadi? Apakah kesimpulan ini masuk akal gitu? Kadang kan data dan kesimpulan itu kadang garis garis besarnya, garis merahnya itu kok aneh, karena mungkin kita itu sangat subjektif menginterpretasikan data. Namanya kualitatif itu sangat subjektif sekali hasil dari pemahaman kita. Jadi kalau kita tidak kuat baca, tidak kuat diskusi, atau tidak kuat dengan pengamatan yang tajam, mungkin kita tidak punya banyak klasifikasi atau kategori, kita harus menerjemahkan data. Nah, di sini kadang kita jadi nggak logis. Nah, ini yang bahaya. Kalau memang suka baca, suka hal-hal yang berkaitan dengan pengamatan, memang ini sebuah hal positif yang menjadi kelebihan dari peneliti kalau ingin mengambil kualitatif. Apakah temanya juga sudah tepat? Tema di sini adalah yang kita harus sesuaikan dengan indikator pertanyaan penelitian sebelum kita turun ke lapangan. Lalu apakah bisa keputusan ini
menjadi perubahan nanti ketika di sebuah metodologi ternyata ada yang harus kita edit kembali. Ketika kita berikan generalisasi ya kita nyatakan oh ini terjadi kenaikan, penurunan, oh ini terjadi kreativitas yang tinggi, ini enggak, ini budaya baik dan tidak. Nah, keputusan ini nih apakah nanti bisa merubah metode yang kita ambil? Jangan-jangan mungkin ada perubahan gitu ya. Nah, sejauh mana sih bias dari peneliti yang tidak logis ini? Apakah melenceng jauh atau enggak? Ini kan perlu kita cross check dengan ahli yang di bidang penelitian ilmu ini. Bisa jadi kita menunjuk seperti validasi instrumennya sebelum kita turun ke lapangan, kita minta dosen yang lain yang satu ilmu di jurusan itu ya rata-rata mahasiswa minta untuk di cross-check-kan pertanyaan penelitiannya. Lalu strategi apa sih yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas atau bagaimana supaya hasil penelitian kita ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan itu datanya sinkron dengan data yang sudah kita simpulkan ya di pembahasan itu sinkron dengan apa yang kita sudah temukan dan apa tujuan yang ingin kita capai. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk gambaran umumnya dan basicnya atau dasarnya ketika kita menganalisis dan juga meninterpretasikan hingga menuliskan ke dalam pembahasan dan hasil di bab 4 ketika sudah turun mengambil data lapangan untuk kualitatif. Nah, ini hanya sekilas format proposal penelitian. Perbedaannya dengan kuantitatif, untuk yang kuantitatif itu untuk halaman abstrak judul masih sama seperti kualitatif, pernyataan juga sama, tujuan juga sama, pembatasan masalah itu sama. Ya, mungkin ada definisi istilah dan teoritis, tetapi di kualitatif sangat simpel. Lalu prosedur yang berbeda, jadi metodenya mungkin yang berbeda. Ada rancangan untuk metode penelitiannya, mungkin rancangannya kita interpretasi, hanya interpretasi beberapa data yang kita fokuskan temanya, atau situs penelitian atau tempat penelitiannya itu mungkin juga agak berbeda, karena bisa jadi lebih dari satu tempat karena kita ingin melihat sebuah fenomena. Nah, kalau di kuantitatif itu cukup satu tempat sudah bisa jalan. Kalau kualitatif juga bisa satu, tetapi rata-rata banyak yang lebih dari satu sebagai pembanding, ya sebagai komparatif studinya. Lalu untuk di kuanti, rancangan penelitian itu bisa kita sebut dengan hipotesis penelitian gitu ya. Nah, itu sama juga dengan rancangan dan metodologi yang di kualitatif ya, pola pikir ya. Framework penelitian itu disebut rancangan penelitian. Lalu prosedur, instrumen, dan validitas dan reliabilitasnya seperti apa. Nah, rata-rata untuk pengukuran validitas dan reliabilitas, apakah pertanyaan ini valid atau enggak, kita juga bisa uji dengan pihak eksternal. Rata-rata kita gunakan cara seperti itu, lalu hasil yang diharapkan seperti apa, lalu ada isu-isunya. Nah, temuan studi awal itu biasanya untuk yang kualitatif itu dari narasi di pembahasan, lalu kita bisa terapkan atau tidak gitu ya. Itu kira-kira teman-teman semua. Nah, ini gambaran seperti apa laporan kualitatif macam-macamnya ya, bisa deskriptif, bisa theoretical approach, bisa eksperimental atau performance yang bentuk catatan-catatan atau scientific ya, nggak beda sama kuantitatif. Mungkin ada sedikit kuanti atau mixed method setelah kita hitung kuantitatif lalu kita kualitatifkan. Rata-rata yang paling mudah untuk dilakukan teman-teman semua ada yang descriptive approach, memadukan deskripsi tentang rincian orang dan tempat yang mendukung narasi, sama dengan theoretical approach ya ketika studi kasus itu ada judul penelitian kualitatif dengan study case, itu berarti dia theoretical approach. Oke teman-teman, itu yang bisa saya informasikan hari ini, minggu ini terkait dengan tema tentang analisis dan interpretasi data kualitatif, tapi yang masih basic banget. Nanti kita akan bedah lagi mungkin untuk analisis data yang lebih deep lagi seperti apa pengkodeannya, dan saya berikan contoh-contoh detailnya itu minggu depan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa teman-teman lanjut ke bagian kuis, karena setelah memahami materi, teman-teman harus mengerjakan kuis. Kurang lebih nanti saya bisa evaluasi sejauh mana pemahaman teman-teman yang sudah mengikuti materi hari ini. Oke, untuk yang ingin bertanya bisa nanti ajukan pertanyaan di kolom form yang sudah diberikan ya, di bagian kuis juga ada kolom untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.